Apa yang lebih menakutkan? Melihat sosok di kegelapan? Atau menyadari bahwa sosok itu telah ada di sana sejak lama dan Anda baru menyadarinya sekarang? Bagaimana jika setiap kali Anda merasa sedang diamati, Anda memang benar-benar sedang diamati? Misteri dimulai bukan dengan teriakan, tetapi dengan sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Apakah Anda siap? Kita akan memasuki wilayah di mana yang fiksi terasa nyata, dan yang nyata kadang lebih menakutkan dari fiksi. Selamat datang di Radio Horor Indonesia. Cerita ini sepenuhnya adalah karya fiksi. Nama-nama tokoh, tempat, kejadian, dan insiden yang diceritakan adalah hasil imajinasi penulis atau digunakan dalam konteks fiktif, kesamaan dengan orang yang hidup atau yang telah meninggal. Peristiwa atau lokasi tertentu adalah tidak disengaja dan sepenuhnya bersifat kebetulan. Tidak ada bagian dari cerita ini yang dimaksudkan untuk menyakiti, mendiskreditkan, atau merepresentasikan secara faktual individu, kelompok, agama, suku, atau organisasi manapun. Judul cerita: Nomor yang tak terjawab. Hujan deras mengguyur kota malam itu, menciptakan irama monoton yang menemani kesendirian Rara di apartemennya. Hampir tengah malam, laptopnya masih terbuka. Cahayanya menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruang keluarga yang gelap. Saat ia hendak menutup dokumen kerja, telepon genggam di sampingnya bergetar, menyalakan layar dengan cahaya dingin. Nomor tidak dikenal. Rara mengerutkan kening. Siapa yang menelepon jam segini? Hatinya berdebar-debar. Tapi rasa penasaran mengalahkan kehati-hatian. Jari-jarinya yang dingin menyentuh layar hijau. Halo? Tidak ada suara di seberang sana. Hanya desisan statis yang halus, nyaris tertutup gemericik hujan di luar jendela. Halo, ada yang bisa saya bantu? Rara mencoba lagi. Suaranya sedikit gemetar. Lalu terdengar sesuatu. Bukan suara manusia, tapi suara napas. Napas yang berat, tersengal-sengal, seolah si penelpon sedang kelelahan atau ketakutan. Di balik napas itu, Rara bisa mendengar suara gemerisik lembut, seperti kain ditarik di lantai. Siapa ini? Bercanda ya? Nggak lucu, teriak Rara, mencoba menutupi rasa takutnya dengan kesal. Tiba-tiba, napas itu terhenti. Lalu, sebuah bisikan parau, terdistorsi, terdengar seperti dari dalam sumur, menyelinap masuk ke telinganya. Jangan, lihat ke belakang. Garis telepon putus. Rara membeku. Dadanya sesak. Perlahan, sangat perlahan, nalurinya mendikte untuk melawan kata-kata di telepon itu. Dia menoleh ke belakang, ke arah koridor gelap yang menuju kamar tidur. Tidak ada apa-apa, hanya beanggen-beanggen yang menari-nari karena cahaya laptop. Hi, bodoh, cuma telepon iseng, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan jantung yang berdebar kencang. Dia menutup laptop, mengunci pintu depan, dan bergegas ke kamar tidur, memastikan semua lampu koridor dinyalakan. Tidurnya tidak nyenyak. Dia bermimpi tentang telepon yang terus berdering, dan suara bisikan itu selalu mengulangi hal yang sama. Kring, kring. Rara terlonjak dari tidurnya. Sudah pagi? Tidak. Kamarnya masih gelap. Hujan masih rintik-rintik. Telepon rumah di ruang keluarga benda jadul yang dia pertahankan karena koneksi internet berdering nyaring memecah kesunyian. Dengan langkah gontai, dia berjalan
keluar kamar. Cahaya lampu koridor yang semalam dia nyalakan sekarang padam. Dia mencoba menyalakannya. Tidak menyala. Mungkin listrik gangguan. Hanya cahaya rimang-rimang dari jendela yang menerangi ruang keluarga. Telepon tua itu terus berdering. Bunyinya terasa menusuk. Rara menghampiri. Tangan berkeringat. Dia mengangkat gagang telepon. Halo, aku. Bilang, jangan. Lihat ke belakang. Suara yang sama, lebih dekat, lebih jelas. Kali ini diiringi suara tangisan bayi yang sangat jauh. Sayup-sayup. Siapa ini? Teriak Rara. Panik, tapi kamu menoleh, bisiknya. Sekarang aku di sini. Lalu dari gagang telepon yang masih menempel di telinganya, Rara mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Bukan dari speaker telepon, tapi dari belakangnya. Suara gemerisik kain di lantai. Persis seperti yang dia dengar semalam di telepon. Dan suara napas berat itu sekarang nyata, hangat, tepat di belakang kepala dan bahunya. Rara tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Mata melotot melihat pantulan di kaca jendela di hadapannya. Dalam cahaya redup, dia melihat bayangan dirinya sendiri. Dan tepat di belakang bahunya ada sebuah siluet hitam, tinggi dan kurus. Wajahnya hanya kegelapan yang pekat, menekuk tubuhnya seolah mencium rambut Rara. Telepon di tangannya masih memutarkan suara bisikan yang sekarang sudah berubah menjadi tawa teredam, parau, dan penuh kemenangan. Rara berteriak, tetapi suaranya tersekat. Dia memaksa tubuhnya untuk lari, berbalik, ingin menghadapi itu. Tapi saat dia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Hanya ruang keluarga yang kosong dan sunyi. Telepon rumah tergantung di tangannya, masih memutar dial tone. Dia menarik napas lega. Tubuhnya lemas. Halusinasi. Pasti karena kelelahan, pikirnya. Dia berjalan kembali ke kamar. Kakinya seperti dijejali timah. Saat melewati cermin dinding di dekat kamar, dia melirik sekilas. Dan di dalam cermin itu, dia melihatnya. Wajah pucat dengan mata hitam legam, tersenyum lebar dengan mulut yang terlalu meregang. Menempel erat di belakang bahunya, tangan panjang dan kurus meraih pelan untuk memeluk lehernya. Telepon genggam di atas tempat tidur bergetar lagi. Layarnya menyala. Nomor tidak dikenal. Dan kali ini nomor yang muncul adalah nomor telepon rumahnya sendiri. Menurutmu, bagaimana kelanjutan nasib tokoh dalam cerita ini? Tulis teorimu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah seram selanjutnya. Semoga malam kalian tidak terlalu berbayang setelah mendengar ini. Radio Horor Indonesia mengucapkan